Nah, kalau kita tadi sudah mendengar paparan dari 4 narasumber dari 4 kementerian dan lembaga, sekarang telah hadir juga ini Profesor Dr. Endang Ahadi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Ini kami harapkan bisa memberikan tanggapan dan evaluasi terkait dengan apa yang telah dilaksanakan oleh berbagai kementerian lembaga sebagaimana yang tadi dipaparkan oleh 4 narasumber yang ada pada saat ini. Pada Bu Prof. Endang kami persilakan. Terima kasih Pak Aditya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia, Pak Suprayoga Hadi, Ibu dan Bapak sekalian, mohon maaf saya tidak sebutkan satu-satu. Terima kasih kesempatannya. Jadi saya diminta untuk menyampaikan tentang evaluasi percepatan. Silakan slide next. Lanjut. Ya, lanjut. Jadi saya akan mulai dengan lanjut. Ya, jadi saya akan mulai dengan negara-negara yang secara global yang dianggap sukses menurunkan stunting. Ternyata rata-rata itu berkisar antara 0,78 sampai 1,7% per tahun. Jadi bila suatu saat nanti kita nggak sampai 3% misalnya, banyak hal yang bisa dimaklumi sebetulnya ya. Lanjut. Nah ini kunci sukses negara-negara ini bisa menurunkan tentunya adalah kerangka kerja dan kebijakan yang jelas. Jadi menurut saya sih pemerintah sudah mempunyai kerangka kerja dan kebijakan yang jelas ya. Kemudian sudah melakukan pendekatan multisektor, tadi sudah dijelaskan tentang konvergensi. Kemudian mengimplementasikan intervensi spesifik dan sensitif dari semua sejak pagi tadi menunjukkan kerjasama untuk melaksanakan kegiatan intervensi spesifik dan sensitif gizi, dan targetnya juga sudah ke arah yang sama. Jadi artinya memang negara-negara yang bisa menurunkan secara terus-menerus stunting memang kelihatannya melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti kita lakukan juga ya. Dalam hal ini misalnya pada targetnya 1000 HPK, kemudian peningkatan daya beli langsung maupun tidak langsung seperti pemberian berbagai paket, kemudian pendidikan perempuan mungkin belum sepenuhnya seperti di negara-negara tertentu di mana secara spesifik pendidikan perempuan itu ditingkatkan. Kemudian area dan populasi miskin, kita tahu ada area-area atau kabupaten prioritas, kemudian area yang tinggi stunting, kemudian ketersediaan dan akses pangan dijamin atau ditingkatkan. Nah ini juga didukung oleh komitmen dan persistensi di tingkat nasional yang sangat tinggi. Jadi kita kelihatannya memang sama ya, itu adalah ciri-ciri negara-negara yang menurunkan stunting secara serius. Lanjut. Nah, tetapi memang stunting tidak bisa diturunkan dengan cepat ya. Jadi memang stunting terjadinya secara kronis sehingga penurunannya juga kita harapkan tidak bisa cepat ya. Kemudian penyebabnya multisektor atau multifaktor sehingga penanganannya memerlukan stakeholder, dan terutama terkait umur pada periode 1000 hari pertama kehidupan, dan ini jadi artinya menurunkannya memerlukan waktu yang cukup lama dan perlu fokus pada target yang paling mudah dilakukan dan berdaya ungkit tinggi. Lanjut. Ya, mengapa 1000 HPK saya rasa semua sudah tahu ya. Lanjut. Nah ini sebetulnya ada 3 jalur pada waktu kita bicara tentang stunting yang terjadi pada 1000 HPK, terutama pada masa kehamilan. Sebetulnya kita tidak hanya ukuran tubuh yang pendek tetapi lebih pada kemampuan kognitif. Kita tahu bahwa Indonesia ranking IQ-nya nomor 130 di dunia ya, dan rata-rata IQ kita itu 78,5, yaitu kategori normal bodoh. Nah ini yang perlu kita tingkatkan ya. Dan yang selain itu adalah penyakit-penyakit metabolik seperti hipertensi dan sebagainya. Tapi yang perlu dicatat adalah bahwa bukan stunting yang menyebabkan kecerdasan turun, bukan stunting yang menyebabkan berbagai penyakit, tetapi bahwa terjadinya
ukuran tubuh yang pendek, terjadinya penurunan kecerdasan dan terjadinya peningkatan risiko berbagai penyakit tidak menular seperti hipertensi, jantung dan sebagainya, itu terjadinya prosesnya bersama-sama, yaitu dimulai pada awal kehidupan, yaitu terutama pada masa di dalam kandungan. Dan untuk untuk perempuan bila mengalami stunting ini akan berdampak pada 3 generasi, ya, generasi dirinya sendiri, kemudian pada bayinya, janinnya dan juga pada calon cucunya. Lanjut. Nah, ini adalah yang lain juga yang cukup juga sangat meresahkan adalah bahwa sifatnya 3 generasi, ya. Jadi kalau seseorang itu hamil, sebetulnya dia tidak sedang hamil bayinya saja, tetapi dia sedang hamil calon cucunya. Sehingga kalau ada terjadi permasalahan pada saat di dalam kandungan, maka masalahnya itu akan risikonya akan sampai juga pada calon cucunya. Dan ini risikonya tidak hanya pada penyakit kronis, tetapi juga pada kanker dan penyakit infeksi karena turunnya imunitas. Jadi pada waktu kita bicara stunting itu memang kita tidak hanya bicara pendek, tetapi kita bicara pada kualitas SDM. Lanjut. Nah, ini hanya contoh bahwa kita sebetulnya sudah ada bukti di Indonesia. Ini data dari AFLS 13 provinsi di Indonesia, ternyata memang hampir separuh dari balita kita itu anak pada umur 7-8 tahun itu mempunyai kemampuan kognitif yang kurang. Jadi tidak heran kalau kemudian rata-rata IQ kita itu adalah normal bodoh, ya. Dan penelitian ini juga menunjukkan bahwa mereka yang pernah stunting pada awal kehidupan, ternyata risiko untuk menjadi stunting pada usia 7-8 tahun atau risiko untuk menjadi tidak cerdas adalah 2,7 kalinya. Ya, jadi ini memang nyata, di Indonesia sudah nyata. Yang lain adalah misalnya penyakit, mengapa kemudian penyakit tidak menular di Indonesia itu lebih banyak pada mereka yang yang status sosial ekonominya lebih rendah, ya. Jadi mengapa kemudian BPJS kebobolan dan terutama adalah penyakit jantung merupakan yang paling banyak pengeluarannya untuk BPJS, dan mereka itu adalah banyak yang dari kalangan sosial ekonomi rendah. Jadi tidak sama dengan dulu dugaannya seolah-olah penyakit jantung itu adalah penyakitnya orang kaya. Dan ini saya rasa salah satu akarnya itu berawal dari masalah pada usia dini. Lanjut. Nah, ini tren status gizi, lanjut. Ini ya, ini trennya demikian, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Hasto. Tapi intinya adalah penurunan prevalensi stunting secara tahunan itu tidak konsisten. Nah, ini yang perlu kita hati-hati oleh karena memang pengurungan panjang atau tinggi badan itu rawan error, rawan kesalahan, ya. Jadi memang kita harus hati-hati pada pengukuran stunting ini apakah memang betul-betul valid atau tidak, ya, karena memang kalau ibu-ibu dan bapak-bapak dilihat di lapangan kemungkinan errornya itu besar sekali. Jadi ini yang untuk kita harus kita woro-woro, ya. Lanjut. Ini tadi sudah disampaikan bahwa semakin dini pencegahannya semakin baik hasilnya. Lanjut. Nah, ini hanya untuk menunjukkan bahwa sebagian besar stunting pada balita terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan, dan stunting yang terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan separuhnya terjadi pada saat kehamilan di dalam kandungan. Jadi betapa pentingnya periode di dalam kandungan itu. Dan saya bisa mengerti bagaimana atau mengapa kemudian pemerintah juga termasuk memberikan prioritas pada ibu hamil. Lanjut. Ini hanya untuk menunjukkan, data kita juga menunjukkan, ya, bahwa mereka anak-anak yang dilahirkan dengan berat badan lahir rendah, risiko untuk menjadi stunting pada sesudah dilahirkan itu 1,7 sampai 2,5 kalinya. Lanjut. Nah, ini tadi sudah menunjukkan yang sudah ditunjukkan oleh Ibu Direktur. Jadi gangguan pertumbuhan itu sudah terjadi sejak di dalam kandungan. 18,5% sudah mengalami hambatan pertumbuhan di dalam kandungan. Dan ini berlanjut pada 6 bulan pertama, kemudian pada 6 bulan berikutnya. Dan kita lihat di sini kenaikan yang cukup tajam.
tadi sudah disebutkan kemungkinan adalah karena MPASI, penyakit infeksi biasanya mulai muncul pada anak-anak umur 12 bulan sampai 2 tahun ya. Dan yang sebetulnya memprihatinkan pada saat kita sudah tinggi itu penurunannya landai. Jadi kalau tidak kita kontrol pada awal-awal kehidupan, maka penurunannya sesudah usia 2 tahun itu kemudian melandai. Ya, jadi memang upaya kita harus pada usia dini. Lanjut. Ini contoh global bahwa anak-anak itu begitu turun pada awal-awal umur dilahirkan itu turun cepat ya. Banyak yang turun panjang badannya dan itu menurun secara tajam. Sampai pada usia 2 tahun begitu turun sulit sekali untuk naiknya ya. Jadi kalau sudah terlanjur turun itu sulit sekali untuk memperbaikinya. Jadi memang pencegahan menjadi sangat penting. Lanjut. Ini juga data Indonesia sama ya, ini menunjukkan bahwa mereka yang pernah mengalami gangguan pertumbuhan itu memang kemudian risiko untuk tetap stunting menjadi tinggi ya, kira-kira 1,7 kalinya. Lanjut. Nah, memang kita perlu melihat penyebabnya untuk melihat apakah memang intervensi kita mencukupi. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa sekali lagi tidak hanya pada anak tetapi juga pada ibu, bahkan pada calon pengantin dan remaja putri, dan sifatnya yang multifaktor. Lanjut. Dan ini kita lihat di sini sebetulnya sudah ada daftar-daftar intervensi spesifik yang cost efektif dari telaah berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah, ini harusnya cakupan intervensi spesifik itu harus 90%. Jadi kalau sudah 90%, maka kemungkinan menurunkan stunting itu menjadi tinggi. Tetapi jangan lupa bahwa pencapaian 90% itu terjadi bila didukung oleh capaian yang intervensi sensitif. Misalnya adanya air bersih, adanya lingkungan yang baik, jamban tertutup dan seterusnya, itu untuk menghindari infeksi. Jadi kalau ada penurunan stunting 3%, peran spesifik itu hanya 30%. Selebihnya itu adalah 70%. Mengapa? Karena yang 30% itu tidak bisa berfungsi baik apabila yang 70% tidak baik. Artinya spesifik tidak bisa baik bila intervensi sensitif itu tidak baik. Lanjut. Ini sudah ditunjukkan programnya tadi yang 11 ya, Ibu Direktur. Lanjut. Ini juga pencapaiannya banyak yang masih belum tercapai. Saya tidak tahu apakah langsung, apakah akibat intervensi sensitifnya sehingga mempengaruhi intervensi spesifik. Ya, lanjut. Nah, ini hanya untuk menunjukkan bahwa kita harus melihat, karena Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa pada ibu hamil masih banyak masalah, pada kelahirannya juga banyak masalah, maka memang kita untuk menurunkan stunting harus diturunkan juga faktor-faktor risiko ini. Lanjut. Ini juga ya, jadi capaian faktor determinan stunting seperti BBLR, panjang badan lahir rendah, ibu hamil menyebabkan TTD dan seterusnya, itu masih perlu ditingkatkan karena tanpa ini juga kita tidak bisa tercapai. Lanjut. Nah, intervensi spesifik yang sebetulnya ada mengikuti yang ada di Lancet yang berdasarkan bukti dari 30-an negara termasuk Indonesia, mungkin masih perlu ditambahkan juga. Misalnya vitamin A belum masuk di sini, taburia ya Ibu ya, dan kemudian pemberian zinc pada diare dan sebagainya untuk meningkatkan pencegahan terjadinya stunting ya. Terutama tadi sudah disebutkan ASI eksklusif dan MPASI. Lanjut. Ya, ini juga lanjut, saya mungkin sampai pada kesimpulan saja. Mohon maaf waktunya. Lanjut pada kesimpulan saja terakhir ya. Jadi ini hanya untuk menunjukkan di mana bagiannya ya. Lanjut. Nah, jadi kesimpulan adalah bahwa masalah stunting bukan hanya masalah ukuran tubuh yang merupakan masalah, tetapi merupakan masalah kualitas SDM kita. Data Indonesia mengindikasikan terjadinya masalah sejak dini ya, dan dengan akibat jangka panjang termasuk tadi kecerdasan
sehingga program penurunan stunting sudah baik dan stunting mengalami penurunan, namun capaian perbaikan indikator determinan perlu dioptimalkan dan ini tidak bisa diturunkan tanpa adanya dukungan intervensi yang sensitif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Endang. Jadi ini tadi disampaikan, jadi kalau rata-rata di negara lain itu penurunan stuntingnya berkisar antara 0,7 sampai 1,6%, maka kalau rata-rata di Indonesia 2,02 atau bahkan targetnya bisa sampai 3,8%, ini artinya lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Dan tadi juga disampaikan perbandingan ke beberapa negara lain ini banyak persamaan, artinya strategi dan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah ini sudah on the track. Namun memang masalah stunting ini masalah yang multifaktor dan multisektoral ya Bu ya, sehingga perlu pendekatan partisipatif yang melibatkan multi stakeholder, termasuk tadi juga disebutkan perlunya lebih banyak lagi intervensi sensitif untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Baik Bapak dan Ibu, kita masih punya waktu. Kita coba untuk membuka sesi tanya jawab.